Saudara-saudara, saat ini di internet itu ada banyak sekali video yang beredar, yakni video dari seorang yang namanya Ustadz Yahya Waluni. Dan Ustadz Yahya Waluni ini, dia mengaku bahwa dia adalah mantan pendeta Kristen, dia mantan rektor salah satu universitas Kristen, bahkan dia menjadi salah satu tokoh yang boleh dibilang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam kekristenan, sebelum pada akhirnya dia menjadi seorang mualaf dan memeluk agama Islam. Dan setelah dia memeluk agama Islam, lalu orang ini menyerang kekristenan secara membabi buta, dan seringkali yang disampaikan itu bukanlah kebenaran, tapi adalah fitnahan-fitnahan, atau saya menganggapnya hanya sebagai bualan-bualan kosong dari Yahya Waluni ini. Dan karena itu, saudara-saudara, saya beberapa waktu yang lalu telah membuat tanggapan terhadap apa-apa yang disampaikan atau serangan-serangan dari Yahya Waluni ini, dan saya sudah membuat tanggapan itu ada sekitar 15 seri tanggapan saya, dan itu saudara bisa lihat di YouTube, saudara bisa lihat di alamat di bawah ini. Dan saudara, dalam tanggapan-tanggapan saya itu, saya membuktikan bahwa semua serangan dari Yahya Waluni itu sangat-sangat tolol, sangat bodoh, dan sangat ngawur. Dan itu saya buktikan dari kitab suci maupun juga dari logika. Dan video saya itu sudah diupload di YouTube, saudara boleh melihat 15 seri di sana. Tetapi saudara, dari komentar-komentar yang diberikan di YouTube, ada begitu banyak orang Islam juga yang melihat video itu dan lalu memberikan komentar di sana. Dan seringkali saya melihat komentar-komentarnya, ada begitu banyak komentar yang kira-kira intinya adalah menyuruh saya tidak usah berkoar-koar, debat saja langsung dengan Yahya Waluni kalau saya berani. Kalau saya punya nyali, jangan pakai video di YouTube, tapi debat langsung dengan Yahya Waluni. Nah, saya membaca semua itu dan saya hanya tertawa saja, saudara ya. Kalau mereka memang pernah melihat bagian satu dari video tanggapan saya itu, saya sudah ceritakan di sana bahwa sekian tahun yang lalu itu pernah direncanakan ada debat antara saya dengan Yahya Waluni. Dan beberapa saat, sekitar 2 minggu mungkin ya, sebelum acara debat berlangsung, lalu Yahya Waluni itu hilang kontak sama sekali, semua HP-nya itu tidak aktif. Padahal dia yang mengatakan pada saya bahwa dia meminta salah satu masjid di Surabaya untuk memfasilitasi perdebatan antara saya dengan dia. Ketua panitia dari masjid itu juga pada akhirnya mengkonfirmasi saya bahwa Yahya Waluni itu lagi sibuk berdakwah dan sebagainya, sehingga debatnya itu menjadi batal. Jadi omong kosong kalau saya tidak berani debat dengan dia. Debatnya seharusnya jadi seandainya dia tidak menghilang 2 minggu sebelum acara debat berlangsung. Lalu setelah video saya itu saya upload, ada seorang yang namanya Yusuf Al-Islami dari Lampung, saya tidak salah dari Lampung. Dia lalu ketemu dengan Yahya Waluni ini. Dia sebenarnya juga tidak suka dengan video-video saya. Dia juga seorang mualaf dari Kristen pindah ke Islam. Dia tidak suka terhadap video saya. Lalu dia sempat bertemu dengan Yahya Waluni pada waktu Yahya Waluni berkunjung ke Lampung. Lalu dia memberitahu kepada Yahya Waluni tentang adanya video saya yang menyerang serangan-serangan dia terhadap iman Kristen. Dan lalu dia menawarkan untuk ada semacam pertemuan antara saya dengan Yahya Waluni. Dan Yahya Waluni setuju pada waktu itu dan menyerahkan kepada Yusuf Al-Islami untuk menggelar acara debat antara Yahya Waluni dan saya. Dan si Yusuf Al-Islami ini lalu mengkontak saya, apakah bersedia debat dengan Yahya Waluni? Saya bilang saya siap, dan Yusuf Al-Islami ini yang akan menjadi panitia. Dan setelah saya menyatakan siap, dia lalu mau mengkonfirmasi kepada Yahya Waluni. Ternyata apa yang terjadi? Yahya Waluni justru memaki dia dengan segala macam makian dari kebun binatang, anjing, babi, dan lain sebagainya. Bahkan saudara, dia mengancam mau membunuh Yusuf Al-Islami karena dia menganggap bahwa Yusuf Al-Islami sengaja mengadu domba dia dengan pendeta-pendeta. Jadi akhirnya, singkat ceritanya adalah bahwa debat dengan Yahya Waluni yang rencananya difasilitasi oleh Yusuf Al-Islami menjadi batal. Jadi dengan kata lain, sudah ada upaya 2 kali untuk mengadakan perdebatan, tetapi selalu batal.
Persoalannya ada pada Yahya Waloni sendiri. Karena itu saudara-saudara, kalau ada begitu banyak komentar di YouTube yang menyatakan saya tidak usah berkuar-kuar kalau berani debat langsung dengan Yahya Waloni, justru menjadi lucu saudara. Karena 2 kali rencana debat itu selalu gagal gara-gara si Yahya Waloni ini. Saya kira dia terlalu pengecut untuk berhadapan dengan saya di dalam perdebatan. Jadi terus terang ya, bagi saudara-saudara yang komentar bahwa saya tidak berani berhadapan dengan dia, saya nyatakan di sini bahwa saya tidak takut sama sekali debat dengan Yahya Waloni. Bahkan saya berharap bisa terjadi debat dengan dia. Karena itu saudara ya, kalau dia memang punya nyali ya untuk berdebat dengan saya, maka seharusnya tidak usah menghindar. Dan saya di sini saya nyatakan kepada saudara-saudara semua, saya siap kapan saja untuk berdebat langsung, berdebat terbuka, tatap muka dengan Yahya Waloni. Ya, karena itu saya nyatakan di sini, saya tidak mempunyai koneksi lagi dengan dia ya. Nomor HP dia pada saya sudah tidak aktif semua. Dan kalau saudara memang kenal dia dan saudara memang mau mengadakan atau memfasilitasi debat antara saya dengan Yahya Waloni, silakan, saya tunggu. Saudara bisa kontak saya di nomor HP saya di bawah sini kapan saja untuk debat dengan Yahya Waloni. Tinggal kita atur waktu, tempat, dan juga cara perdebatannya. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyatakan, kalau Yahya Waloni melihat video saya ini, saya nyatakan kepada dia kata-kata saya ini, dengar Yahya, kamu menyerang kekristenan, kamu berulang kali mengatakan bahwa kamu menantang pendeta-pendeta, bahkan kamu mengatakan bahwa kamu bersurat ke PGI menantang pendeta-pendeta untuk berdebat, tapi tidak ada satu orang pun yang berani menerima tantangan kamu. Sekarang, saya pendeta Ezra Soru, saya menantang kamu. Berani tidak debat dengan saya? Kalau kamu punya nyali, kalau kamu bukan pengecut, kalau kamu tidak hanya membual, kalau kamu tidak bodoh, terima tantangan saya. Hubungi nomor HP saya ini dan kita atur waktu kapan saja. Saya tidak gentar sedikit pun. Ya, debat poin per poin sampai salah satu menyerah. Nah, karena itu saudara, bagi saudara yang menganggap bahwa saya takut, biarlah pernyataan saya ini menjadi jawaban saya bahwa saya sama sekali tidak takut. Bahkan saya memberikan tantangan kepada Yahya Waloni untuk debat terbuka dengan saya. Bagaimana Yahya? Apakah kamu berani?